Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para pemirsa Sirah TV yang berbahagia, ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sesampainya di Madinah, mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air. Bukan tidak ada air. Di Madinah ada air, akan tetapi air yang berkualitas, air yang bagus itu dikuasai oleh orang Yahudi. Muslimin di Madinah, terutama kaum muhajirin yang terbiasa meminum air Zam-Zam di Mekah, tidak mudah ketika sampai ke Madinah dengan kondisi kesulitan air. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami kesulitan air ya Rasulullah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Waktu itu di Madinah ada satu sumur yang airnya melimpah, yang hampir sama seperti Zam-Zam rasanya, yaitu air di sumur rumah. Yang menguasai sumur ini adalah seorang Yahudi. Tetapi orang Yahudi ini pelit. Dia tidak mau memberikan air kepada muslimin. Muslimin boleh mengambil air dari sumur itu dengan membayar dengan harga yang sangat mahal sekali. Maka Nabi kemudian memberikan motivasi kepada para sahabatnya waktu itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara bi'ra Roma falahul jannah." Nah, siapa yang bisa menggali sumur rumah, jadi dimaksud menggali di sini memiliki sumur itu, membebaskan sumur itu untuk muslimin, falahul jannah, maka baginya surga. Nabi yang mulia menyampaikan hal ini tentu bukan sekedar omongan saja, tapi memang janji yang benar. Tatkala Nabi menyebutkan barang siapa yang menggali sumur rumah baginya surga. Ini apa maksudnya? Barang siapa yang memperhatikan urusan kaum muslimin, ya, maka Allah akan berikan surga untuknya. Waktu itu sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk menego si Yahudi pemilik sumur rumah ini. Apa kata Utsman bin Affan? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemui Yahudi itu. Maka Nabi mengizinkan kepada Utsman bin Affan. Utsman nego dengan Yahudi ini. Kata Utsman, wahai saudaraku, jualah sumur itu kepada kami. Akan kami beli dengan harga berapapun engkau inginkan, tidak kami tawar. Yahudi ini menolak awalnya. Kemudian Utsman seorang pebisnis yang pandai bernegosiasi. Kata Utsman, wahai saudaraku, kalau engkau tidak mau jual semuanya, jualah separuhnya, setengahnya kepada kami. Silakan engkau tentukan harganya, berapapun juga akan kami beli. Toh kamu masih punya dari sebagian sumurmu, setengah sumur penghasilan. Nah, mendengar tawaran yang diberikan oleh Utsman bin Affan, maka Yahudi ini tergiur. Dalam benaknya, benar juga, setengah
untuk dirinya, setengah dia jual dengan harga yang mahal. Dalam pikirannya, dijual setengah saya dapat uang yang banyak, dan setengahnya lagi tetap ya dia akan jual kepada orang-orang, toh tidak akan berkurang penghasilannya. Ini dalam benak si Yahudi. Maka sepakat Yahudi ini menjual kepada Utsman bin Affan dengan harga 20 dirham. 20.000 dirham, mohon maaf. 20.000 dirham. 20.000 dirham itu kalau sekarang, saudaraku, sama dengan 5 miliar kurang lebih lah. Ya, 5 miliar. Berarti Yahudi ini menjual sumur itu setengahnya kepada Utsman dengan harga 5 miliar. Bayangkan, sebuah harga yang mahal sekali. Dan Utsman bin Affan yang terkenal dengan kedermawanannya, Allah amanahkan harta kepada beliau, maka dibeli tanpa ditawar. Dibeli tanpa ditawar. Setelah berhasil, maka Utsman datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, "Ya Rasulullah." "Ya Rasul," katanya, "sumur rumah itu sudah aku beli. Separohnya untuk kita dan separohnya masih milik mereka." Artinya apa? Setengah milik muslimin, setengah milik Yahudi itu maksudnya satu hari itu untuk giliran muslimin, satu hari untuk Yahudi. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengumumkan di Madinah bahwasannya sumur itu sudah menjadi milik muslimin. Maka ketika hari giliran muslimin mendapatkan air di sumur itu, ya kata Nabi yang mulia, manfaatkan sebaik-baiknya. Maka muslimin mengambil air di sumur itu. Nah ketika hari giliran Yahudi, nggak ada yang beli. Si Yahudi berpikir, waduh ini bisa bangkrut nih, kata si Yahudi ini. Pas giliran dia, nggak ada yang mau beli. Ya tentu karena muslimin semuanya memanfaatkan hari giliran mereka. Sehingga kemudian sehari, 2 hari, seminggu, akhirnya Yahudi tadi kembali memanggil Utsman bin Affan dan menawarkan setengahnya lagi. Kata Yahudi ini, "Wahai Utsman, belilah setengah sumur itu lagi." Maka Utsman membelinya dengan harga yang sama. Berarti Utsman membeli sumur itu dengan harga 10 miliar. Allahu Akbar, luar biasa. Dan Utsman tidak berpikir yang lain-lain. Utsman mengeluarkan uang untuk membeli itu karena semata-mata karena Allah saja. Ingin mewakafkan di jalan Allah. Ya, ingin memperhatikan urusan muslimin. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Man lam yahtamu bi amrin muslimin falaysa minna. Fi riwayatin, Man lam yahtamu bi amrina falaysa minna. Siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin atau urusan kami, maka dia bukan golongan dari kami. Kemudian sumur itu milik muslimin sepenuhnya. Maka muslimin bisa menikmati hasil dari air sumur itu. Enggak cuma itu, orang Yahudi pun yang menginginkan sumur itu, yang menginginkan air dari sumur itu pun diberikan secara cuma-cuma. Allahu Akbar. Bermula dari kisah sumur rumah ini, saudaraku, setelah milik muslimin dan Utsman wakafkan kepada muslimin, maka tumbuh di sekitar sumur itu banyak pohon kurma. Yang ini tidak terjadi ketika masih di tangan Yahudi. Ini menunjukkan keberkahan, saudaraku, keberkahan. Ya, nah kemudian setelah berlalu sekian lama di pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Kesultanan Turki Utsmani, para pemimpin muslimin menjaga aset wakaf milik Utsman ini. Sampai kemudian diputuskan ditunjuk badan khusus untuk mengelola wakaf ini dengan profesional, yang mana disepakati hasilnya itu setengah untuk fakir miskin dan setengah untuk dikembangkan. Nah ini terus berlanjut sampai kemudian tiba di masa pemerintahan Saudi Arabia. Saat ini ya pemerintahan Saudi Arabia
menunjuk badan khusus lewat Kementerian Wakafnya untuk mengurus aset wakaf milik Utsman bin Affan ini. Yang kemudian saat ini ada satu rekening di salah satu bank di Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Ya, ada rekening atas nama Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia. Ya, bagaimana kisahnya? Yang tadi itu bermula dari kisah sumur rumah yang dikembangkan terus, bahkan pemerintah Saudi mengurus aset ini sama. Setengahnya untuk fakir miskin hasilnya dan setengahnya untuk dikembangkan lagi. Maka saat ini nominal yang ada di rekening Utsman bin Affan sangat banyak sekali. Entah berapa jumlahnya. Dan yang terbaru, saudaraku, berdiri satu hotel di Madinah itu atas nama Utsman bin Affan yang megah sekali, di mana pemerintah Saudi memberikan kepercayaan kepada beberapa pengelola hotel. Disepakati bahwasanya hasil dari hotel ini semuanya akan masuk ke rekening Utsman, yang kembali setengah untuk anak yatim piatu dan setengah untuk pengembangan. Ya. Nah, sekarang ini penghasilan dari hotel ini tertulis hitam di atas putih kurang lebih 150 miliar per tahun. Maka wakaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terus berlanjut sampai saat ini. Itu siapa yang menjaga? Coba kita tafakur kisah ini, kita renungkan. Ini semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga wakafnya Utsman bin Affan, padahal Utsman sudah meninggal 13 abad yang lalu, kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini aset wakafnya itu masih terus bisa dimanfaatkan oleh muslimin. Allah jaga sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai kiamat nanti. Allahu Akbar. Ini sungguh perniagaan yang sangat menguntungkan sekali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, ya, memerintahkan kepada kita agar kita berinfak, bersedekah, wakaf. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita motivasi, ya, bahwasannya apabila anak Adam itu mati, terputus semua amalnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh ila min thalathin. Apabila anak Adam itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 saja. Allahu Akbar. Yang pertama apa? Sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Para ulama menyebutkan maksud dari sedekah jariyah di sini wakaf. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, satu di antara 3 ini sedekah jariyah, wakaf. Jadi wakaf ini, saudaraku, akan mengalir terus pahala kebaikannya, ya, tidak saja ketika kita di dunia, tapi terus mengalir sampai kita meninggal, sampai kita berada di alam barzakh. Allahu Akbar. Maka saya mengajak, mari kita cerdas beramal, saudaraku. Utsman bin Affan sudah meninggal, ya, kurang lebih 14 abad yang lalu. Tapi amalnya sampai detik ini bermanfaat untuk muslimin. Bahkan beberapa lembaga yayasan di negeri kita juga mendapatkan dana yang besar dari Saudi Arabia, di antaranya dari alokasi dana yang ada di rekening Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Terbayang pahala kebaikan Utsman di akhirat nanti. Kenapa? Karena wakafnya. Wakaf yang dia berikan di jalan Allah, hanya Allah, bukan untuk yang lain, untuk Allah semata, untuk kepentingan muslimin. Maka Allah berikan penjagaan kekal sampai saat ini, mudah-mudahan sampai kiamat nanti. Inilah
profil sahabat Nabi yang cerdas dalam beramal. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sang dermawan yang beliau belanjakan hartanya untuk kepentingan muslimin. Hamba-hamba Allah. Terakhir saya mengajak, mari kita renungkan hadis Nabi yang mulia. Ya, yatba'ul mayyita thalathah. Yang ngikutin mayat ketika akan dikuburkan itu ada 3. Yang pertama keluarganya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga amalnya. Kata Nabi, 2 kembali, 1 setia menemani dia sampai ke alam barzakh. Mana? 2 yang kembali. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Semua kembali. Yang tetap bersamanya adalah amalnya. Yang setia menemani dia sampai ke alam barzakh itu amalnya. Baik amal yang baik, amal soleh, atau amal yang buruk. Amal yang soleh akan menghantarkan kepada taman-taman surga. Amal yang buruk akan menghantarkan kepada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah. Hamba-hamba Allah, mari cerdas beramal. Jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai kendaraan untuk menyampaikan kita kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.